Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Hadirin penonton setia channel Miftahul Huda 07 official yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan ngabuburit bersama Miftahul Huda 07. Asik kita membahas tentang permasalahan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memanfaatkan momentum Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Kita akan berpisah dengan bulan tercinta ini, bulan yang penuh berkah luar biasa. Kita manfaatkan dengan kita berdoa kepada Allah dengan pengharapan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, dapat kita raih. Namun kita jangan lupa tata krama ataupun tata cara, adab-adaban ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sepertilah kita meminta pertolongan kepada manusia. Tentunya kita akan melaksanakan sikap ataupun sopan santun yang amat sangat luar biasa karena kita merasakan butuh yang amat sangat kepada seseorang tersebut. Apalagi kalau kita berbicara, kita meminta kepada Allah, Tuhan semesta alam yang pemberiannya luar biasa banyak. Bahkan wa in ta'adda nikmatullah, walau andaikan kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut tidak mampu terhitung. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita seorang hamba, kita berdoa kepada Allah dengan penuh penghambaan dan tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita adalah makhluk yang hina, seolah-olah kita adalah makhluk yang tidak pantas untuk diberi. Bagaimana dalam kisah periwayatan Abu Nawas dalam nazam i'tirafnya, beliau mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah penghuni ahli surga, wala aqwa ala naril jahim, namun aku tidak mampu jika engkau lemparkan aku ke neraka jahim. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya dengan mengatakan, aku tidak layak menjadi ahli surga. Namun ini merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh para alim ulama ketika kita berdoa at-tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khusyuk, kita pun harus bersungguh-sungguh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Apa yang kita ucapkan pun, hati pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa, bibir mengucapkan A, kemudian hati membayangkan apa. Bersungguh-sungguhlah ketika kita berdoa kepada Allah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dan yang terakhir, warahbah. Kita harus menanamkan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah Allah Subhanahu wa taala zat maha pemberi, namun kita pun harus jaga diri kita. Ditakutkan, kita harus merasa takut andaikan doa yang kita panjatkan lantas kemudian Allah mengijabah, Allah mengijabah, Allah mengijabah.
kita harus ada hal yang kita jadikan dasar, bahwa kita ditakutkan apa yang Allah berikan itu merupakan istighfar kepada kita. Seperti halnya seorang anak yang meminta uang jajan kepada orang tuanya, namun anak tersebut merupakan anak yang nakal, yang tidak patuh atas apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dia sering meminta kepada orang tuanya terus-terusan. Kemudian orang tua tersebut memberikan tanpa batas uang kepada anak tersebut. Namun orang tua tersebut tidak ikhlas atas pemberian tersebut. Itulah yang kita takutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakutkan Allah memberi apa yang kita minta, namun hal tersebut merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Bersyukur kepada Allah pun saya mohon ampun. Zahabal goma qad hadiyatil uruk wa thabatil ajr. Insyaallah taala selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa laksanakanlah sholat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.